Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Hussein Lubis, Eskom Mkom. Saya merupakan salah satu dosen di Institut Teknologi dan Sains Padang Lawas Utara pada program studi Teknologi Informasi. Tujuan pembuatan video yang saya lakukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai pernyataan diri dosen dan untuk kerja terutama perguruan tinggi atau PDD UKT. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Basis Data dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah Sistem Basis Data merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dan sebagai prasyarat di Sistem Basis Data lanjutan. Adapun yang saya gunakan pada mata kuliah Sistem Basis Data ini dengan menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment, serta menggunakan sistem pembelajaran asinkronus dan sinkronus. Yaitu pembelajaran sinkronus, yaitu saya melakukan tatap muka di kelas dengan ceramah, diskusi di kelas, presentasi tugas dan tanya jawab. Tugas-tugas pada perkuliahan ini dapat berupa kuis, laporan studi lapangan, observasi, baik sebagai tugas kelompok maupun sebagai tugas individu dan mini project. Asinkronus yaitu saya menggunakan forum diskusi melalui grup WhatsApp, Google Classroom, dan email untuk mendukung komunikasi dengan mahasiswa. Deskripsi umum mata kuliah Sistem Basis Data merupakan mata kuliah Sistem Basis Data membahas tentang konsep, teori, dan penerapan Sistem Basis Data dalam membangun sistem informasi. Mahasiswa akan mempelajari struktur data, ERD, model data, terutama model relasional, bahasa manipulasi data, normalisasi data, serta sistem manajemen basis data atau DBMS. Selain teori, mata kuliah ini menekankan pada praktek, perancangan dan implementasi basis data menggunakan SQL dan DBMS populer seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle. Capaian pembelajaran program studi yang pertama memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap kecendekiawanan dan profesinya. Yang kedua, memiliki sikap kepribadian dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai pendidikan. Yang ketiga, menampilkan akhlak mulia dalam kehidupan profesional, keilmuan, dan kemasyarakatan. Yang keempat, menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk studi jenjang berikutnya. Yang kelima, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keenam, mampu mengkaji implikasi kepengembangan atau implementasi ilmu teknologi yang memperhatikan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi gagasan dan kritik seni, serta bertanggung jawab atas pencapaian hasil kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Adapun CPMK mata kuliah pada Sistem Basis Data, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep-konsep Sistem Basis Data. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang pemodelan basis data dan jenis-jenis pemodelan basis data. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menguasai ERD, Entity Relationship Diagram, model relasional. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami langkah-langkah normalisasi data,
dan DBMS atau Database Management System dengan baik. Yang kelima, mahasiswa mampu menginstalasi perangkat lunak aplikasi dan sistem dengan baik. Adapun sistem penilaian mata kuliah saya lakukan mengacu pada 4 aspek. Yang pertama, presensi 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Berikut cuplikan video pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa semua. Baiklah, pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan dan waktunya dan kesempatannya, serta salawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar nanti. Baiklah, pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita sebelum memulai perkuliahan aktivitas, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Oke? Sekarang kita mulai berdoa, Bapak yang memimpin. Saya. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi sistem basis data, normalisasi data, ya. Normalisasi data atau definisinya, normalisasi cara pendekatan dalam membangun desain logika basis data relasional yang tidak secara langsung berkaitan dengan model data, tetapi dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan seluruh tabel yang normal. Yang kedua, proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Ya, inilah dua definisi normalisasi data. Ya, selanjutnya, normalisasi data adalah teknik salah satu merancang database. Jadi untuk membuat database kita awali dengan perancangan, ya. Tujuan dari normalisasi data ini yang pertama mendesain tabel relasional dengan tabel-tabel yang berisi tabel yang hanya diperlukan saja. Maksudnya, kalau nanti data itu yang tidak kita perlukan, kita tidak masukkan ke tabel, ya. Yang hanya kita perlukan saja. Yang kedua, memiliki sedikit mungkin redundansi. Ya, ini tentang redundansi nanti Bapak akan jelaskan. Yang ketiga, mengefisienkan update. Ya, yang keempat, menghindari kemungkinan kehilangan data secara tidak sengaja atau diketahui. Ciri-ciri tabel tidak normal. Yang pertama ada insert anomali, ya. Ada deletion anomali, ada update anomali. Yang pertama, pengertian insertion anomali ini maksudnya penyisipan. Suatu anomali ini terjadi ketika penambahan data baru tidak dapat dilakukan tanpa harus menyisipkan informasi yang tidak relevan atau tidak kita ketahui. Misalnya, jika kita memiliki tabel siswa dan kelas dan hanya satu tabel untuk menyimpan data siswa beserta kelasnya, maka kita tidak bisa menambahkan data siswa baru tersebut. Jadi, karena belum punya kelas. Hal ini akan menyebabkan kegagalan memasukkan informasi yang belum lengkap, tetapi tetap penting. Itu maksud dari anomali penyisipan. Ya. Yang kedua, anomali pembaruan. Anomali ini terjadi ketika informasi yang sama disimpan di beberapa tempat dalam database dan tidak semuanya diperbarui secara bersamaan. Akibatnya kenapa? Data menjadi tidak konsisten. Ya, jadi inkonsisten namanya. Inkonsisten. Misalnya jika informasi alamat untuk seorang siswa disimpan di beberapa tabel dan hanya satu tabel yang diperbarui, maka alamat siswa tersebut menjadi tidak konsisten di seluruh database. Nah, itu pengertian dari yang kedua. Pengertian dari update anomali. Yang ketiga, anomali penghapusan. Kalau di bahasa Indonesia ya, sebuah penghapusan kecil muncul ketika penghapusan data tertentu
menyebabkan hilangnya informasi penting lainnya yang sebenarnya masih diperlukan. Contohnya, dalam tabel siswa dan kelas. Jika kita menghapus siswa terakhir yang tergantung dalam suatu kelas, maka kita juga kehilangan informasi tentang kelas tersebut. Ya, nanti kita contohkan. Cara mengatasi anomali data. Di sini ada ciri-ciri tabel tidak normal. Ya, sini ada ciri-ciri normal. Yang ini ada tabel tidak normal. Ya. Yang pertama tadi di sini ada NIM, nama, kota, mata kuliah, SKS, nilai. Berarti dapat kita lihat di sini di tabel ini mata kuliah si mahasiswa mengambil mata kuliah contohnya agama. Jadi berapa nilai yang didapat mahasiswa tersebut? Ya, ini. Ya, yang kedua sini ada NIM nama. Berarti di sini cuma yang kita ambil atributnya di sini cuman atribut data, ya, NIM nama, ya, si mahasiswa. Berarti kalau kita ambil banyak atributnya, termasuk apalagi atribut mahasiswa tersebut, apa saja, apalagi tambahannya, alamat, terus nomor telepon, nomor telepon ya, dan lain-lainnya ya itu ya. Jadi di sini ciri-ciri tabel tidak normal. Di sini insert anomali maksudnya ketika mahasiswa tersebut mengambil mata kuliah baru, maka kita harus menuliskan data lengkap tentang mahasiswa tersebut. Ini ketika si mahasiswa contohnya si Yuni ya atau Ani, dia mengambil mata kuliah bahasa contoh. Jadi kita inputkan, kita masukkan mata kuliah apanya di sini, mata kuliahnya. Jadi dia mengambil lagi mata kuliah yang baru dan seterusnya. Dia mengambil mata kuliah banyak. Jadi kita inputkan lagi mata kuliah sampai banyak dan barisnya juga. Ya. Dan yang kedua, deletion anomali. Maksudnya ketika ingin menghapus data mahasiswa, maka harus dilakukan penghapusan terhadap semua baris yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Ya, ini pengertian dari deletion anomali. Jadi sini kalau kita menghapus data, berarti kita harus barisnya pun harus kita hapus semua. Ya. Yang ketiga, update anomali. Maksudnya ketika ada kesalahan penulisan nama, maka kita harus melakukan update di semua baris yang terkait dengan mahasiswa tersebut. Ya. Jadi mahasiswa itu kita hapus namanya dan barisnya semua. Gitu ya. Syarat tabel normal. Yang pertama, jika ada dekomposisi penguraian tabel, maka dekomposisinya dijamin aman. Jadi, pengertiannya berarti lossless join decomposition. Jadi dua, ada lossy join decomposition. Itu lawannya. Lawan lossless join decomposition. Berarti kalau dia aman, berarti lossless join decomposition. Berarti kalau tabelnya aman, informasinya tidak aman, berarti dia lossy join decomposition. Yang kedua, jika seandainya ini tidak normal atau tidak kembali, tidak aman, disebut lossy join decomposition. Ya. Yang ketiga, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependency preservation. Yang keempat, tidak melanggar voice code normal form atau BCNF. Ya. Jika tidak minimal, tidak melanggar bentuk normalisasi ketiga. Ya. Selanjutnya, lossless join decomposition lawan lossy join decomposition. Ini nanti ini Bapak jelaskan ya. Ini ada tabel ya, tabel yang tidak normal ya. Disinilah kita dapat nanti di mana apakah dia lossy join atau lossy join decomposition ya. Jadi di sini ada tabel tidak normal, tabel A, B, C ya. Kemungkinan di sini pemecahannya ada tiga. Ya, ada tiga ya. Yang pertama AB dan AC. Yang kedua AB dan BC. Yang ketiga AC dan BC. Jadi kemungkinan kita pecah dulu, kita selesaikan dulu kemungkinan yang kedua. Jadi kita pecah dari tabel yang ABC ini kita pecah jadi dua tabel maksud Bapak ya, dua tabel. Ya. Di sini dia nampak di slide tabel AB sama tabel BC. Jadi sini
tabel AB ini kita ambil dari tabel yang tadi, yang belum normal kita ambil. Ya, di sini. Jadi ini ada berurutan tabel AB. 1A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B2. Jadi di sini A4 B2, di sini ada kerangkapan data. Berarti ini A4 sama B2 ini ada 2 barisnya, berarti yang kita ambil cuma 1. Ini tidak kita ambil, kita coret, ya, kita coret. Begitu juga dengan tabel BC, apakah di sini ada yang rangkap datanya? Tidak. Nah, tidak kan? Ini pas, berbeda semua ya, tabel ABC. Berarti ini tidak ada kita coret, ya. Jadi di sini setelah itu kita gabungkan lagi tabel ABC yang tadi, yang kita pecah jadi 2 tadi. Kita gabungkan lagi jadi 1 tabel ABC. Jadi disinilah kita dapat di sini A1 ya, A1 B1 di situ ke B1 ya, B1. A2 ke B2 di situ penghubungnya ke B2 ya, ke B2 ada 3 penghubungnya. Yang A3 B3 di situ penghubungnya 1. 4 B2 penghubungnya 2. Penghubungnya ke B2 sama B2 di tabel BC ya, itu penghubungnya. Jadi dapatlah kita simpulkan, kita buat lagi tabel ABC, kita hubungkan semua. Nampak apakah di sini tabelnya udah normal, apa udah sama-sama seperti di atas? Sama enggak? Tidak. Berarti belum bisa kita gunakan atau kita sebut dengan lossy joint decomposition. Berarti tidak diperbolehkan. Ya. Sini kemungkinan 2, kemungkinan 1 dan 3. Nah, ini boleh adik-adik semua mahasiswa nanti dikerjakan ya, dikerjakan ya. Ya, selanjutnya di sini tabel yang tadi yang awal di sini NIM nama kode mata kuliah SKS nilai. Kemungkinan pemecahannya di sini dari tabel yang pertama ada NIM nama dan nama kode mata kuliah SKS nilai. Yang kedua NIM nama dan NIM kode mata kuliah SKS nilai. Yang ketiga, NIM nama, kode, dan kode mata kuliah SKS nilai. Yang keempat, NIM nama mata kuliah dan mata kuliah kode SKS nilai. Ya, di sini kemungkinan yang pertama kita ambil dulu yang pertama, kita pecah lagi jadi 2 tabel. Jadi di sini ributnya NIM nama. Nama, kode, mata kuliah, SKS, nilai. Jadi, kita pecah lagi jadi 2 tabel. NIM, nama, dan nama, kode, mata kuliah, SKS, nilai. Kita ambil dulu penyelesaian kemungkinan yang pertama. Di sini kita pecah jadi 2 tabel. Di sini pemecahannya. Jadi, kita penghubungnya, NIM, nama, penghubungnya ke nama. Ya, penghubungnya ke nama. Jadi, di sini, ini kita hapus. Karena kenapa? Di tabel NIM nama ini yang karena sudah ada di sini tabel contohnya Ani sini ada Ani. Sini kita ambil 3. Jadi kita coret 2 ya. Karena di sini ada tabel. Kita ambil 31 Ani 2 nah 1 3 Ani. Jadi sini cuma kita ambil 3 ya. Jadi sini penghubungnya nama ya. Jadi kalau sudah kita gabungkan lagi satu tabel seperti yang tadi NIM nama kode mata kuliah SKS di sini. Jadi di sini di sini penghubung 1 ya ke nama ya 1. Penghubung syaratnya ini 2 ya. Penghubung si Ani ada 3 ya, 3 penghubungnya ini ya. Jadi dapatlah kita simpulkan, kita buat lagi tabelnya sebelah kiri ini NIM nama kode mata kuliah SKS nilai di sini apakah dilihat sama seperti yang tabel di atas? Belum, masih belum, berarti belum bisa kita gunakan ya. Selanjutnya di sini dari tabel yang tadi juga kemungkinan yang kedua kita ambil ya. Kemungkinan yang kedua tadi ini yang kedua. Jadi kita ambil lagi yang kedua di sini NIM nama dan NIM kode mata kuliah SKS nilai. Berarti ini penghubungnya adalah
dari tabel A, B, penghubungnya adalah NIM. Ya, NIM. Berarti kalau kita ambil, kalau sudah kita ambil jadi tabel, kita satukan lagi NIM nama kode mata kuliah SKS nilai. Berarti ini penghubungnya NIM 1, ya, kedua penghubungnya, latna 2 penghubungnya, sinyal ini 2 penghubungnya. Berarti sini kalau kita lihat, kita gabungkan lagi satu tabel, berarti sini sudah normal. Berarti ini sudah bisa kita gunakan, ya. Sama juga seperti yang ini. Ini kan belum normal yang ini, ya. Ini belum normal, ya. Harus diperbaiki. Kenapa? Karena masih ada kelengkapan data di situ, ya. Masih ada kelengkapan data, ya. Redundance gitu, ya. Jadi di sini kita ambil lagi NIM kode nilai mata kuliah SKS. Jadi sini penghubungnya adalah ke kode, ya. Ke kode penghubungnya dari NIM kode nilai penghubungnya kode. Jadi di sini dari tabel NIM kode nilai penghubungnya ke NIM A ke kode, dari penghubungnya ke NIM ke kode B. Di sini penghubungnya ada 1, di sini B penghubungnya ada 1, di sini B penghubungnya ke 1 sini, ya. Jadi ini sudah normal, ya, sudah bisa kita gunakan. Jadi tabel yang tadi NIM nama kode mata kuliah SKS nilai itu, kalau sudah kita buat tabelnya, jadi ini maksudnya tabel mahasiswa. Berarti sini ada NIM nama kode mata kuliah SKS nilai, ya. Berarti ini di tabel mahasiswa ada NIM, ada nama. Di tabel KRS NIM kode nilai. Di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah SKS. Ya, ini yang ada bintang A, bintang seperti ini adalah foreign key namanya, ya. Foreign key, ya. Yang selanjutnya, terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data atau dependensi pressure pasien, diberikan sebuah tabel relasi T atribut B dari bergantung secara fungsi pada atribut A dari T jika dan hanya jika setiap nilai A dari T punya hubungan dengan tepat satu nilai B dan dalam T dalam setiap satu waktu, ya. Di sini dapat kita lihat tabel yang tadi, NIM nama kode mata kuliah SKS nilai. Jadi di sini kita lihat tadi kan ada tabel apel mahasiswa, ada NIM nama. Di KRS NIM kode nilai. Di mata kuliah ada kode mata kuliah SKS. Jadi kalau kita pecah semua di sini, kita lihat di sini nama NIM, ya. Kalau dia nama mahasiswa contohnya, berarti dia punya NIM, ya. Berarti dia mempunyai NIM. Berarti ini bagus, ya. Tapi kalau nama ke NIM ke nama, ya, berarti dia nggak bagus, ya. Satu nama berarti banyak NIM-nya. Jadi yang kedua pun kode NIM, berarti ini tidak bagus. Berarti bagusnya dari mata kuliah ke kode. Berarti maksudnya gini, Bapak contohkan, ya. Mata kuliah itu kan berarti banyak mata kuliah. Berarti semua mata kuliah kan ada kode mata kuliahnya. Berarti yang lebih bagus yaitu mata kuliah berarti punya kode mata kuliah. Yang keempat ini tidak bagus, kode mata kuliah. Berarti yang kelima SKS ke kode ini pun tidak bagus, ya. Yang keenam nilai ke NIM ini pun tidak bagus. Berarti kode nilai ke kode. Berarti NIM kode nilai. Berarti yang ini bagus, nilai kode NIM. Berarti kalau kita gabungkan lagi semua, ini nama NIM, ya. SKS mata kuliah kode nilai kode NIM, ya. Sini ada contoh studi kasus, ya. Ada sini sistem informasi penjualan studi kasusnya, ya. Yang pertama di sini kasir. Kasir ini dia memiliki data penjualan, ya. Yang kedua bagian stok, dia memiliki data penjualan. Di bagian keuangan dia memiliki pembayaran utang dan pembayaran utang. Di bagian manajer dia mempunyai laporan penjualan. Jadi yang kita ambil studi kasusnya satu saja tentang data penjualan, ya. Di sini ada contoh studi kasus
contoh perusahaan Justice Sambel ini di contohnya di Jalan Perjuangan di Jogja ya. Sini kita ambil di sini ada nomor nota pelanggan, toko ABC, kasir. Sini ya. Sini ada kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan, sub total ya. Di sini kode barangnya B01 contoh, ini sebagai contoh B05, B03. Nama barang itu ada monitor, keyboard, hard disk. Jumlah di sini ada monitor 2, keyboard 2, hard disk 2. Di sini harga satuannya 1 juta di monitor, keyboard 2.200.000, hard disk 1.200.000, sub total semua 2 juta di bagian monitor, di bagian keyboard 600.000, di bagian hard disk 2.400.000. Ini contoh tabel studi kasus nota penjualan. Di sini ada DP, kurang bayar, jatuh tempo, tanggal, ada kasir, ada nama toko, ya, ada nama kasirnya, ya, ada nama tokonya, ada nomor telepon, ya. Selanjutnya bentuk tabel tidak normal. Ini namanya tabel universal, ya. Tabel yang masih belum normal, ya. Tabel yang masih apa adanya. Di sini yang pertama identifikasi semua item yang diperlukan dalam sebuah bukti, transaksi dan tuliskan dalam sebuah tabel. Jadi yang kedua susun dalam sebuah tabel, ya. Di sini ada studi kasus yang tadi, kalau kita susun jadi tabel, jadinya seperti ini, jadi 2 tabel. Ada nomor nota, nama pelanggan, kode pelanggan, nama kasir, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan. Yang tabel yang kedua total, DP, kurang bayar, jatuh tempo, tanggal, nama kontak dan nomor telepon. Dari mana kita dapat tadi? Dari sini, dari studi kasusnya, ya. Jadi selanjutnya tabel universal, ya. Tabel universal ini ada nomor nota, nama pelanggan, kode pelanggan, nama kasir, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan. Jadi ini sudah ada. Di sini ada toko ABC, toko DEF. Di sini berarti ini nomor notanya 83453. Berarti ini masih universal, ya. Masih belum normal, ya. Di sini ada subtotal, total DP kurang bayar, jatuh tempo, tanggal, nama kontak, nomor telepon. Berarti ini belum tabel belum normal, ya. Dan selanjutnya bentuk normal ke-1 atau normal form, atribut harus bernilai tunggal atau atomik, tidak bernilai ganda atau multi value atribut, ya. Yang kedua, tambahkan atribut yang diperlukan, terutama calon primary key. Yang ketiga, hapus atribut yang tidak diperlukan, yang berpotensi menyebabkan redundance. Ya, di sini tadi tabel yang pertama tadi ada nomor nota, nama pelanggan, kode pelanggan, nomor kasir, nama barang, kode barang, nama barang, jumlah, harga satuan. Itu juga tabel yang tadi ada subtotal, total, DP, kurang bayar, jatuh tempo, tanggal, nama kontak, telepon, ya. Selanjutnya di sini tabel satu set normal form. Nah, ini kalau sudah kita gabungkan tadi semua, ya. Jadi ada nomor nota, nama pelanggan, kode pelanggan, nomor kasir, kode kasir, nama kasir, kode barang. Di sini dapat kita gabungkan dari tabel normal yang pertama. Berarti sudah di sini sudah berurutan, ya, dari 83453, 83453. Berarti kodenya di sini 781, 7831, ya. Berarti kodenya sudah berurutan, ya. Tabelnya sudah berurutan. Ini tabel normal form 1, ya. Bentuk normal kedua di sini yang pengertiannya cari atribut yang bisa menjadi primary key, ya. Evaluasi atribut lain. Yang ketiga, jika bernilai tunggal masukkan dalam tabel satu tabel, ya. Yang keempat, jika bernilai jamak buat tabel baru dengan primary key. Adalah primary key tabel induk bersama perwakilannya, ya. Demikian perkuliahan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, atau untuk pertemuan selanjutnya nanti kita udah mau UAS, ya. Terima kasih Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.